Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sami Muhammad Arsy, NIM D34190131. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi berikut kita, yaitu sesuai yang sudah dijanjikan minggu lalu, akan menjelaskan tentang materi ke-11, yaitu pola-pola komunikasi. Adapun mapping yang saya buat berdasarkan PPT yang kalian bisa akses di course IPB untuk pola-pola komunikasi. Ya, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ada sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Ada pengertian komunikasi, tipe-tipe komunikasi, komunikasi dan budaya, serta komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Saya akan mulai dengan pengertian. Pengertian dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu definisi, arti, makna, unsur, dan simbol. Setelah itu kita masuk ke tipe-tipe komunikasi. Tipe komunikasi ini dapat kita bagi berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuknya. Lalu ada tipe-tipe komunikasi tradisional dan tipe komunikasi dua langkah. Next, komunikasi dan budaya. Kita akan membahas makna simbol serta perbedaan maknanya tersebut. Lalu, subpokok terakhir adalah komunikasi dimediasi komputer. Seperti kita tahu, timbul suatu dampak dari komunikasi yang dimediasikan oleh komputer ini. Yuk, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian. Ya, kita masuk ke pengertian komunikasi. Saya akan berbicara spesifik tentang pengertian komunikasi ini, karena kita adalah mahasiswa, dan data persentase menunjukkan bahwa 70% aktivitas mahasiswa adalah berkomunikasi. Korelasinya mungkin akan sama dengan masyarakat di luar sana. Walaupun persentasenya mungkin tidak akurat akan 70%, namun pada masyarakat pun pastinya menunjukkan persentase yang tinggi. Pastinya aktivitas masyarakat juga banyak dalam berkomunikasi. Ya, arti dari komunikasi itu singkatnya, komunikasi adalah proses yang merekatkan semua interaksi sosial. Semua proses sosial, semua struktur sosial, dan semua jaringan sosial itu diwujudkan dalam proses komunikasi. Bahkan kekuasaan pun juga dijalankan serta diekspresikan melalui proses komunikasi. Penggunaan bahasa pun juga menggambarkan status sosial seseorang. Ya, arti dari komunikasi menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel 1987 yang ada di dalam bukunya yang berjudul Management. Stoner dan Wankel berkata, komunikasi yang efektif sangat penting untuk manajer. Komunikasi merupakan proses di mana fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dilaksanakan. Komunikasi merupakan aktivitas yang paling banyak mengkonsumsi waktu manajer. Komunikasi dimaknai dari 3 syarat. Yang pertama, sekurangnya terlibat 2 pihak. Lalu ada informasi yang ditukarkan dari pihak satu ke pihak lainnya. Setelah itu ada satu pihak atau semua pihak yang memiliki hal baru, informasi baru sebagai hasil dari komunikasi. Dari makna komunikasi tadi terdapat unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi adalah sesuatu hal yang harus ada sehingga terjadinya komunikasi tersebut.
Yang pertama ada partisipan, lalu ada pesan, berikutnya ada saluran, dan yang terakhir adanya efek. Contohnya, misalkan laki-laki sama perempuan deket, terus si laki-laki pengen ngirim pesan berupa love letter, tapi dia malu, jadi dia meminta temannya sebagai penyalur aspirasi hatinya untuk si cewek tersebut. Nah, efeknya si cewek tersebut jijik sama cowoknya, lalu dia menolak cowoknya. Ya, you know lah, cowoknya jadi broken heart. Itulah efek yang dia dapat dari komunikasi tersebut. Kita masuk ke simbol. Apa sih simbol? Kok ada simbol di komunikasi? Jadi, simbol itu adalah bentuk dari informasi. Seperti contoh kayak suara kentongan, itu nunjukin, misalkan kayak suara beduk masjid, nunjukin waktu azan udah mau tiba. Lalu ada rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah yang artinya berhenti, lampu kuning bersiap-siap, dan lampu hijau yang artinya jalan. Itu adalah sebuah informasi yang diubah menjadi sebuah simbol. Nah, simbol ini tentunya diberi makna oleh masyarakat. Tujuannya ya supaya masyarakat tahu apa sih arti simbol itu. Kalau nggak diberi makna ya orang kagak ada yang tahu itu simbol artinya apaan. Ya bodo amat, nggak ada gunanya jadinya simbol. Makanya diberi makna oleh masyarakat. Lalu terkait dengan simbol ini dikenal adanya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.